kuburku. Yang mana Nabi Muhammad pasti kuburnya yang paling terang, karena Nabi Muhammad adalah sumber cahaya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan, qad ja'akum nuru wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian sang cahaya dan Al-Quran. Siapa sang cahaya? Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah menggabungkan sifat matahari, sifat bulan, cahayanya matahari dan cahayanya bulan digabungkan kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Allah nyatakan basyira wa nadhira. Nabi Muhammad SAW ada dinyatakan sirajam munira. Sirajam munira. Nabi Muhammad adalah seperti matahari dan seperti bulan. Artinya cahaya Nabi Muhammad melebihi nur daripada matahari dan nur daripada bulan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita berdoa mudah-mudahan malam hari ini makam beliau Sahibul Haul dan semua keluarga besar Al-Hasani yang sudah meninggal dunia, keluarga-keluarga kita semuanya sudah meninggal dunia, insya Allah dipenuhi dengan anwar, dipenuhi dengan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap, Masya Allah, anak turun kita itu nanti mendoakan kita seperti Sahibul Haul, selalu setiap tahun, mungkin setiap malam Jumat, mungkin setiap bulan, dan setiap tahun kita kumpul bersama Habib Syekh di sini untuk mengirimkan doa kepada beliau. Di antaranya sholawat banyak yang dilantunkan kita semuanya dipimpin Habib Syekh tadi. Yang mana tadi di Simduduror dinyatakan salatayattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Kalau jasad itu bisa hancur, tapi ruh dikatakan Habib Ali di situ. Sholawatnya nyambung ruhnya kita dengan ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat kita di dunia ini itu bekal sangu kita sampai di kubur, sampai di akhirat nanti. Makanya yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad supaya nyambung ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim juga Allah menceritakan. Banyak sekali Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Allah memberikan pemberian kepada Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim selalu menyelipkan keturunannya. Contoh di surat Ibrahim, Nabi Ibrahim itu doa, Rabbi ja'alli muqimas salah. Ya Allah, jadikan saya yang rajin mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku ya Allah. Gak lupa keturunannya. Di surat Al-Baqarah Allah juga menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan beliau dan putranya Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami berdua, aku dan Ismail putranya, adalah hamba yang pasrah patuh kepadamu dan keturunanku kelak ya Allah. Didoakan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika telah melewati banyak cobaan, Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka imama, ya aku menjadikan linnasi imama. Inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati. Padahal Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim, hanya Nabi Ibrahim. Tapi mumpung Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, sebagai imam, maka Nabi Ibrahim ajang mumpung ini. Nabi Ibrahim menyatakan, wa min dzurriyyati, keturunanku juga ya Allah. Jadi insya Allah ini keturunan beliau Sahibul Haul nggak ada seperti yang tadi dinyatakan di Padang Bulan tadi. Lamun wong tua apa? Keliru mimpine, ini tidak ada yang keliru ini. Kenapa? Karena keturunannya selalu setiap saat mendoakan, gak lupa kepada jasa orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Sedikit saya singgung bulan Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang sebelumnya itu tercatat sebagai ahli neraka, dirubah oleh Allah gara-gara Ramadan, dia menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Tiap malam puluhan ribu, bahkan di akhir Ramadan itu bisa ratusan ribu, itu belum Lailatul Qadarnya. Allah membebaskan orang-orang yang sebelumnya harusnya masuk ke neraka, dijadikan Allah masuk ke surga. Jadi itu rahmatnya Allah yang luar biasa di bulan Ramadan. Makanya Ramadan, kenapa dinamakan Ramadan? Para ulama beda pendapat.
Pendapat yang pertama menyatakan Ramadan itu artinya adalah panas. Kenapa panas? Biasanya suasana Ramadan itu panas. Apalagi kita dalam keadaan lapar dan haus, itu gampang kepancing emosi, gampang panas itu. Betul apa salah? Nah, makanya Rasulullah juga menyatakan, kalau ada yang mancing emosi kamu, katakan kepada dia, inni shaim, aku jek poso. Saya lagi berpuasa biar nggak dipancing. Jadi memang nama Ramadan itu sendiri artinya panas. Pendapat yang kedua, kenapa dinamakan bulan itu Ramadan? Artinya membakar. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat luar biasa, paling hebat. Allah membakar dosa-dosa hambanya. Jadi Ramadan itu kesempatan. Makanya termasuk doa yang dipanjatkan malaikat Jibril, yang diaminkan oleh Nabi Muhammad, wis dure kabul pisan. Yang doa presiden malaikat, yang amin presiden para nabi dan rasul. Apa doanya? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah. Siapa orang yang dia mendapati bulan Ramadan tapi kok enggak dapat ampunan Allah, kebangetan, mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau bulan Ramadan, wirid yang dianjurkan kepada kita itu bukan memperbanyak minta maghfirah, tapi meminta afun. Kan doanya kan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kalau sendirian, kalau bareng fa'fu anni. Itu bukan doa nunggu buka. Itu doa yang dianjurkan 24 jam kita doa. Ya daripada enggak sama sekali nunggu buka sambil baca, ya enggak apa-apa. Kenapa yang kita minta di Ramadan itu afun, bukan maghfirah? Digambarkan oleh para ulama, maghfirah itu ibarat malaikat raqib atid mencatat dosa kita. Kalau kita dapat maghfirah, itu dosanya ditutupi. Kalau bahasanya kita manusia, ditip ek. Atau kalau pensil disetip, dibusek. Kan masih kelihatan. Oh, ini dulu tuh banyak berbuat dosa, cuman dosanya apa ya? Gak ketok. Kenapa? Ketutup, sudah ditutup. Itu maghfirah. Tapi afun bukan ditutup lagi. Kertas catatan raqib atid dibuang, diganti catatan yang baru, lembaran yang baru. Makanya Idul Fitri kembali ke fitrah, seperti bayi yang baru lahir, berarti lembarannya baru lagi. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kemenangan Idul Fitri. Allahumma amin ya rabbal. Diriwayatkan hadis Imam Ibnu Majah. Hadis Imam Ibnu Majah. Saat itu ada salah seorang sahabat namanya Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Siapa namanya? Thalhah bin Ubaidillah. Mimpi itu baik ya. Selama mimpi itu baik disampaikan kepada Nabi Muhammad. Thalhah malamnya mimpi. Besoknya setelah sholat subuh cerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, tadi malam saya mimpi ada 2 orang sahabat, memang mereka baru meninggal. Yang satu meninggalnya tahun kemarin, yang satu meninggalnya baru Ramadan, setelah lebaran barusan kemarin. Ini 2 orang ini wahai Rasulullah, saya lihat di surga. Yang meninggal pertama setahun kemarin itu meninggalnya mati syahid, saya saksikan perang sama kita, jihad sama kita, meninggalnya mati syahid. Tapi kok saya lihat kok surganya lebih tinggi yang kedua ini ya Allah, yang ya, wahai Rasulullah, yang meninggal baru kemarin. Kok padahal dia nggak mati syahid, dia meninggalnya setelah lebaran biasa, nggak meninggal dalam jihad. Tapi yang tahun kemarin meninggalnya saat pertengahan peperangan, pertengahan jihad, syuhada. Kenapa lebih tinggi derajat yang ini? Kata Rasulullah menjawab dalam hadis tersebut, Alaysa hadza makatha ba'dahu sanah wa shoma Ramadan wa shalla kadza wa kadza wa sajada sajdah kadza wa kadza. Kata Rasulullah, loh yang ini kan dapati Ramadan lebih daripada yang sebelumnya. Umurnya lebih setahun, sholatnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, terus dapat Ramadan. Rasulullah menyebutkan secara khusus wasoma Ramadan, dan puasa Ramadan lebih banyak daripada yang mati syahid. Jadi walaupun ini nggak mati syahid, apalagi syahid, ini nggak mati syahid, ini yang tadi itu mati syahid, yang ini nggak mati syahid,
tapi dia derajatnya di surga lebih tinggi daripada yang sebelumnya walaupun mati syahid. Kenapa? Ramadannya lebih banyak. Makanya kita berharap Ramadan ini lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Insya Allah kita dapat Ramadan terus, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Terakhir, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dan Ramadan ini pemberian khusus Allah untuk kita, umat Nabi Muhammad. Jadi kita wajib bersyukur dapat Ramadan, apalagi malam Lailatul. Kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah? Ya, kalau kita dikasih tahu, kata para ulama, kalau kita dikasih tahu Ramadan misal malam 17, itu banyak umat, insya Allah ini yang hadir nggak termasuk, banyak umat sing jaga ke, ngerti jaga ke? Apa jaga ke? Mengandalkan, oh ya udah, saya tak sholat taraweh malam 17, taraweh saya kan lebih banyak daripada 1000 bulan, akhirnya jaga ke begitu. Makanya termasuk hikmah kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar, makanya supaya nggak ada yang jaga ke. Mulai malam pertama Ramadan sampai akhir kita full tarawehnya. Amin ya rabbal. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Sebagian ulama menyatakan Lailatul Qadar maknanya malam uyel-uyelan. Malam apa? Uyel-uyelan. Kenapa kok uyel-uyelan di malam itu? Malam sempit, malam uyel-uyelan. Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Malaikat itu semuanya turun, dipimpin oleh ar-ruh, malaikat Jibril penuh. Jadi tidaklah seorang di malam Lailatul Qadar doa kecuali diamini oleh malaikat. Bahkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat setiap ketemu yang di malam Lailatul Qadar ibadah salam sama kita. Cuman kita nggak dengar, nggak bisa jawab salamnya malaikat. Tapi malaikat salam sama kita. Nah mudah-mudahan kita termasuk yang disalami sama malaikat ini. Amin ya rabbal. Pendapat yang kedua Lailatul Qadar. Kenapa? Al-Lailah Al-Azimatul Qadar. Malam yang sangat agung. Kenapa? Khairum min alfi syahr. Lebih dari 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar bukan malam 1000 bulan, tapi malam lebih daripada 1000. Sejuta bulan khairun apa enggak? Khairun. Semiliar bulan khairun enggak? Khairun. Setriliun bulan khairun enggak? Khairun. Jadi mungkin malam Lailatul Qadar itu kita dapat dari Allah setriliun bulan atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena ayatnya khairum min alfi, lebih daripada 1000 bulan. Pendapat yang berikutnya, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Di malam itu biizni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat itu dikasih bocoran sama Allah di malam itu. Oh fulan sampai tahun depan Lailatul Qadar, tahun depan rezekinya berapa? Meninggal di tahun itu apa enggak? Nasibnya bagaimana? Keselamatannya, ibadahnya dan seterusnya. Itu di malam Lailatul Qadar Allah memberi bocoran kepada malaikat. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul di malam satu Ramadan kita mendapatkan nadhrah, pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam satu Ramadan adalah malam pandangan Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.